Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku Nurul Atira dari kelas C Stambuk 24. Di video kali ini, aku bakal kasih tahu gimana caranya bisa presentasi dari Canva. Simak videonya ya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Canva. Sebelum mulai presentasi di Canva, kita harus nyiapin dulu materi presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Nah, di sini aku udah siapin PowerPoint dari materi yang mau aku presentasikan. Tapi bagi kalian yang mungkin belum tahu bagaimana cara membuat PowerPoint di Canva, kalian bisa lihat video-video tutorial aku sebelumnya tentang tutorial pembuatan PowerPoint di Canva. Nah, ini materi yang udah aku siapin. Kita bisa klik bagikan, lalu klik tampilkan dan rekam, masuk ke studio. Kalau kita udah ngatur posisi kamera dan juga pencahayaannya, kita bisa mulai rekam. Halo semuanya, hari ini aku bakal ngebahas topik sejarah yang super menarik, yaitu tentang para Fir'aun yang paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Siapa mereka, apa pencapaiannya, dan kenapa sampai sekarang dunia masih membicarakan mereka. Apa itu Fir'aun? Di Mesir kuno, Fir'aun itu bukan cuma pemimpin biasa. Mereka dianggap setengah dewa, penguasa tertinggi dalam segala aspek, yang memimpin perang, mengatur hukum, bahkan dianggap punya kekuatan spiritual. Merekalah yang bertanggung jawab untuk menjaga tatanan alam semesta dan juga kesejahteraan rakyat. Fir'aun pertama merupakan Narmer atau Menes. Dia yang pertama kali menyatukan Mesir Hulu dan Hilir yang memiliki simbol kerajaan mahkota ganda, yaitu melambangkan dua wilayah besar Mesir yang bersatu di bawah satu kekuasaan. Selanjutnya ada Hatshepsut. Di tengah budaya patriarki Mesir, muncul sosok Hatshepsut, yaitu Fir'aun perempuan yang sangat sukses. Dia dikenal sebagai pembangun ulung dan pemimpin damai. Walaupun perempuan, dia pakai simbol Fir'aun laki-laki seperti janggut palsu demi memperkuat legitimasinya. Hatshepsut fokus pada perdamaian, perdagangan, dan juga pembangunan, dan ia membangun kuil Der el-Bahari. Selanjutnya ada Akhenaten. Fir'aun ini unik banget. Akhenaten memaksakan sistem kepercayaan baru, yaitu cuma menyembah satu dewa, yaitu dewa Aten, dewa matahari, yang bikin dia tuh dianggap pemberontak dalam sejarah Mesir karena meninggalkan tradisi politeisme yang udah ratusan tahun berjalan. Selanjutnya ada Tutankhamun, yang merupakan anak dari Akhenaten. Ia meninggal muda pada usia 19 tahun. Walau nggak sempat memimpin lama, Tutankhamun ini tuh jadi sangat terkenal karena makamnya ditemukan hampir utuh dan penuh harta karun. Penemuan ini bahkan jadi salah satu temuan arkeologi terbesar pada abad ke-20 dan bikin dunia kagum sama kemegahan Mesir kuno. Selanjutnya ada Ramses II, yaitu Ramses Agung, yang memimpin selama 66 tahun. Dia membangun banyak kuil, menang banyak perang, dan bahkan bikin perjanjian damai pertama dalam sejarah dunia. Beberapa sejarawan percaya dialah yang disebut dalam kisah Musa di kitab suci. Selanjutnya, simbol kekuasaan Fir'aun. Simbol-simbol ini bukan cuma aksesoris, tapi lambang kekuasaan mutlak. Setiap mahkota dan alat yang dipakai Fir'aun itu punya arti khusus seperti keabadian, keadilan, dan kekuatan spiritual. Selanjutnya, warisan para Fir'aun.
Di sini warisan para Firaun itu mulai meliputi seperti inspirasi terhadap sistem pemerintahan, arsitektur dan keagamaan, bahkan peninggalan budaya dan seni yang masih dikagumi sampai saat ini. Mesir juga menjadi objek penelitian sejarah dan arkeologi dunia. Sampai sekarang ini dunia masih belajar dan terinspirasi dari warisan para Firaun. Mulai dari cara mereka membangun, hingga sistem spiritual mereka. Semuanya itu membentuk fondasi peradaban manusia. Bahkan banyak teknologi mereka yang masih jadi misteri sampai hari ini. Contohnya adalah pembangunan piramida. Para Firaun ini bukan cuma tokoh masa lalu, tapi cerminan bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk membangun atau mengubah peradaban. Mereka meninggalkan jejak yang ribuan tahun kemudian itu masih dikagumi. Sekarang coba pikir deh, kalau kalian jadi pemimpin, kalian pengen dikenal jadi apa? Sekian presentasi dari saya, semoga para audiens dapat paham atas apa yang telah saya jelaskan dan maaf apabila ada kekeliruan. Nah, kalau misalnya udah kita selesai tag presentasinya, kalian bisa klik jeda yang tadi udah aku klik, kemudian klik selesai. Nah, di sini kita akan mengunggah rekaman presentasi kita tadi. Ini pengunggahan video presentasi tadi udah sempat aku unduh, jadi di sini masih mengunduh ya. Nah, gimana? Gampang kan cara presentasi di Canva? Semoga video tutorial ini dapat membantu kalian tahu bagaimana cara presentasi melalui Canva. Nah, jadi itu dia tutorialnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tetap bisa mengikuti video tutorialku lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.